visi yang kita kembangkan di SMP Negeri Kemudian Sindang Kabupaten Indramayu adalah terciptanya pendidikan berbudaya lingkungan, bermutu unggul, berbudaya bangsa, berwawasan global, dan berakhlak mulia. Pada pengembangan visi ini kita breakdown pada aspek yang menjadi prioritas. Jadi fokus program jangka pendek kami kembangkan ini ada 3. Yang pertama adalah peningkatan pemerataan profesionalisme guru, bahwa guru-guru di SMP Negeri Kemudian sudah banyak menjadi pemenang dalam berbagai event nasional, sehingga kemudian ini bukan menjadi bagian yang tertentu saja, akan tetapi menjadi bagian bagi seluruh guru. Sehingga pada program jangka pendek ini kami ingin mengembangkan bahwa profesionalisme yang ada pada tenaga pendidik kami ini adalah merata. Semua miliki, semua punya. Yang kedua yang ingin kita kembangkan pada aspek pengembangan visi ini adalah peningkatan kualitas output, baik itu pada aspek akademis maupun non-akademis. Daya dukung kami cukup kuat, daya dukung pada pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, fasilitas, sehingga memungkinkan untuk pengembangan output kami ini menjadi lebih besar. Sehingga pada keinginan untuk memiliki output yang tinggi, berprestasi secara akademis, ini yang akan kita dorong, kita percepat, sehingga menjadi satu bagian yang sangat dibanggakan bagi daerah, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Yang ketiga, konsen yang akan kita kembangkan adalah pada aspek aksi dan kreasi untuk pelaksanaan sekolah sehat dan sekolah adiwiyata. Pada 2 tahun yang lalu kami sudah meraih untuk kategori sekolah sehat tingkat nasional dan juga meraih sekolah adiwiyata 3 kali berturut-turut, sehingga kami memiliki predikat sebagai sekolah adiwiyata. Keinginan kami adalah bahwa peraihan dua predikat ini menjadi sesuatu tantangan besar. Meraih itu adalah sulit, akan tetapi maintenance, merawat itu yang lebih sulit. Sehingga sekolah sehat, sekolah adiwiyata itu menjadi ruh bagi kami, menjadi spirit bagi kami untuk pengembangan pada tahun-tahun berikutnya. Bahwa sekolah adalah lingkungan yang akan menjadi sesuatu yang bisa mengembangkan potensi untuk anak didik. Sekolah sehat, sekolah berbudaya lingkungan, atau sekolah adiwiyata itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita pertahankan. Dan yang terakhir menjadi prioritas kami adalah bagaimana pengembangan kerjasama dengan stakeholder, dengan komite sekolah, bahwa mereka adalah sama-sama untuk bertanggung jawab atas pengembangan kemajuan sekolah ini. Tidak bisa kita sebagai sekolah berjalan sendiri, tidak bisa sekolah tanpa adanya kerjasama dengan komite sekolah, dengan stakeholder lainnya. Sehingga ke depan bahwa sekolah ini akan kita bangun dengan kebersamaan, dibangun atas rasa tanggung jawab bersama. Saya selaku kurikulum di sekolah ini merasa bangga, yang teramat bangga. Kepala sekolah kami Bapak Dr. Haji Pedi Susanto MPD yang masih sangat muda bisa menorehkan prestasi yang luar biasa. Beliau kurang lebih sekitar bulan November bertugas di sekolah ini, tapi sudah menorehkan banyak prestasi. Prestasi yang beliau torehkan berimbas kepada raihan prestasi untuk tenaga pendidik dan kebudayaan, lebih-lebih para siswa. Syukur alhamdulillah di sekolah ini dari sekian kali pergantian kepala sekolah selalu mendukung
berkembang atau tumbuh berkembangnya kurikulum sekolah ini. SMP Negeri Unggulan Sindang tahun pelajaran 2016-17 masih menggunakan 2 jenis kurikulum. Untuk kelas 7 menggunakan kurikulum K13, kelas 8 dan 9 KTSP kurikulum 2006. Kepala sekolah sangat support dengan 2 jenis kurikulum ini. Beliau tidak membeda-bedakan mana kurikulum 2013 harus diberi porsi sekian persen, tapi semuanya sama, diberikan treatment yang equal treatment. Atau buah dari bimbingan beliau terhadap kami, maka kami bisa menorehkan prestasi yang luar biasa. Baik dari unsur siswa, tenaga guru, dan dalam hal ini kepala sekolah. Haji Pendi kemarin mengikuti juga, walaupun masih dalam tataran baru masuk finalis, yaitu mengikuti kegiatan menghadiri undangan best practice di Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta. Best practice penelitian tindakan sekolah. Atau beliau tuangkan di tulisannya itu, insya Allah aktual, rasional apa yang beliau lakukan di sini. Karena beliau orang yang punya program, bekerja diukur dengan program yang telah disiapkan sebelumnya. Prestasi akademik non akademik dari tahun ke tahun barangkali bisa kita lihat banyak sekali raihan prestasi berupa piala-piala seperti ini yang tidak bisa ditampung oleh 4 buah lemari penghargaan, piala anak-anak, guru, penghargaan, prestasi guru, siswa, dan kepala sekolah. Dari tahun ke tahun, insya Allah sesuai dengan namanya SMP Negeri Unggulan Sindang, kami harus selalu unggul, termasuk kepala sekolah kami, Bapak Dr. Haji Pendi Susanto MPD. Insya Allah Pak, kami dukung. Bapak akan menjadi yang terbaik di tingkat provinsi. Bapak layak untuk itu. Yang saya ketahui tentang Bapak Haji Pendi Susanto, Kepala SMP Negeri Unggulan Sindang, beliau kepala sekolah yang masih sangat muda, energik, dan sangat bijaksana dalam melaksanakan kepemimpinannya. Selama kepemimpinan beliau selalu mendengarkan aspirasi dari bawah, dari teman-teman guru, TU dan seluruh karyawan, dan mengambil sikap dengan sangat bijaksana dalam memutuskan suatu persoalan. Kepolisian memberikan highlight utama dalam saja memberikan motivasi untuk mengikuti beberapa event lomba yang diselenggarakan oleh beberapa guru. Salah satunya misalnya lomba Nobel, guru berprestasi dan sebagainya. Jadi betul-betul mengakomodasi bakat dan kesempatan kepada kita sebagai guru, dan ini merupakan hal yang positif. Setiap ada kegiatan lomba itu kami sangat didukung, dan sebagainya, materi ya. Jadi tidak pernah menghalangi kita. Dan bukan hanya di pihak guru ya, di siswa juga demikian. Artinya bahwa setiap ada lomba, entah itu lomba akademik maupun akademik yang terkait dengan siswa, beliau selalu memberikan support. Ini adalah merupakan modal ya buat kita untuk bersemangat memajukan sekolah kita. Menurut kami, Bapak Pendi Susanto layak menjadi pemenang Kepala Sekolah Berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2017. Semangat! Berada di kelas, berbangga. Kemudian dari prestasi juga baik itu akademik maupun akademik, tapi bahwa siswa-siswa SMP Unggulan Sindang mampu meraih prestasi bukan hanya di tingkat kabupaten, bahkan provinsi dan nasional. Kira-kira itu yang saya rasakan belajar di kami sekolah berprestasi di SMP Negeri Unggulan itu pertama di
awali dari komitmen warga unggulan, dari kepala sekolah sampai ke semua komponen sekolah. Jadi agar program ini bisa berlangsung atau tidak mundur ke belakang, kita pertama setiap hari kita melaksanakan tadi program itu dilaksanakan, terutama hari Sabtu. Kemudian selalu mengingatkan kepada peserta didik bahwa sekolah kita ini sangat berpotensi menjadi sekolah eko. Yang dimaksud sekolah eko di sini yang berkaitan dengan ekosistem. Karena sekolah kita memiliki ekosistem yang cukup bagus dan sudah berjalan dengan baik. Jadi rantai-rantai makanan yang ada di sekolah kita ini sudah berjalan dengan baik, dan anak-anak sudah kita tunjukkan mana rantai makanan yang ada di sekolah kita, urut-urutannya sudah ada. Kemudian di samping itu, di dalam pembelajaran itu kita selalu mengkaitkan pembelajaran dengan lingkungan yang ada di sekolah kita. Tapi bukan hanya itu saja, juga kita kaitkan dengan yang ada di luar sekolah. Program itu dialokasikan ke dalam RKAS, karena bagaimanapun program ini harus dibiayai. Kemudian juga kepada wali murid, itu juga dalam kondisi tertentu atau waktu tertentu kita beritahu bahwa sekolah kita ini sekolah berbasis lingkungan, agar mereka ikut berperan serta berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait yang kaitannya dengan lingkungan, misalnya hudun, misalnya BLH, misalnya pertanian dan sebagainya. Nah, itu untuk melanggengkan atau melangsungkan agar program SPL ini terus meningkat. Di samping itu, kita juga menjalin dengan LSM di luar sekolah. Misalnya anak-anak kita bawa belajar di outdoor, didukung oleh Pemda, kemudian didukung oleh pihak terkait, sehingga prasarana yang kita butuhkan itu cukup, kemudian bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, tentu di sini yang lebih penting adalah menjaga prasarana itu agar berfungsi dengan baik, kemudian memiliki daya guna yang lebih baik. Sangat banyak, saya ambil contoh misalnya tempat sampah, kemudian tempat pengelolaan sampah, kemudian bank sampah, termasuk juga tempat mengelola limbah cair yang ada di Indramayu. Ini sudah kita upayakan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ini tanaman yang kita tanam tapi menggunakan polusi udara pupuknya. Kalau ini tanaman yang kita tanam menggunakan hasil fermentasi tapi dengan spiritus, belum ada seminggu ini. Tadinya ini kuncup, sekarang mekar. Artinya ini ada tanggapan positif bagi tanaman. Jadi pertama, melibatkan siswa terhadap lingkungan ini melalui pembelajaran, melalui mata-mata pelajaran. Yang kedua, melalui kreativitas anak. Contohnya, kita memanfaatkan limbah rumah tangga itu menjadi nutrisi hewan, kemudian menjadi nutrisi tanaman. Nah, selama ini kita melibatkan siswa untuk berkomunikasi atau bekerjasama dengan peternak kambing di Desa Sindang. Nah, di sana ada sekitar 30 peternak kambing, sekian lebih dari 2000 kambing. Kita juga berkomunikasi dengan petani mangrove di Pabean Pudik. Kita menggarap kurang lebih 30 hektar di sana. Sudah dihasilkan beberapa jenis makanan, bahkan sudah dijual ke luar negeri. Ketika LIPI meninjau ke sini, ini sangat mendukung sekali, dan mereka mengatakan sangat luar biasa karena belum ditemukan di tempat lain. Dan yang terakhir menjadi prioritas kami adalah bagaimana pengembangan kerjasama dengan stakeholder, dengan komite sekolah, bahwa mereka adalah
sama-sama untuk bertanggung jawab atas pengembangan kemajuan sekolah ini. Tidak bisa kita sebagai sekolah berjalan sendiri, tidak bisa sekolah tanpa adanya kerjasama dengan komite sekolah, dengan stakeholder lainnya. Sehingga ke depan bahwa sekolah ini akan kita bangun dengan kebersamaan, dibangun atas rasa tanggung jawab bersama. Itu yang bisa kami kembangkan dalam waktu yang dekat ini.